Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah kita Par GKI Paulus 25 Jayapura pada kelas remaja pada minggu hari ini. Pagi ini Kak Susi yang memimpin ibadah. Apa kabarnya adik-adik? Tentu dalam keadaan sehat, bahagia bersama teman dan bersama dengan keluarga. Bagi adik-adik yang sakit, tetap berusaha menuruti peraturan dokter dan tentunya makan yang sehat supaya adik-adik pulih kembali kesehatannya dan dapat bersama-sama memuji dan nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan dengan sukacita, besarlah untungku. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendung, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
Adik-adik, besar untung kita kalau Tuhan menjadi milik kita. Kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena kasih yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Pagi ini kami datang untuk beribadah kepadamu. Buka hati kami oleh kuasa Roh Kudus, tenangkan jiwa kami agar dapat memuji, membaca firman-Mu dan merenungkannya serta melakukannya dalam hidup kami. Berkati kami juga semua teman-teman di PAR GKI Paulus 25 Jayapura. Berkati juga orang tua kami, pengasuh kami, dan juga para pelayan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil di dalam kitab Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Matius 26 ayat 14 sampai dengan 14 dengan judul perikop Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, kita tiba pada minggu ke-46. Kita berbicara tentang Yudas Iskariot. Siapakah Yudas? Kita akan lihat dan kita saksikan melalui video ini. Halo Jesiers, mungkin banyak dari kalian yang sudah familiar dengan salah satu murid Yesus bernama Yudas Iskariot. Banyak orang mengenal Yudas Iskariot hanya sebagai murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Namun ternyata banyak fakta dari tokoh ini yang menarik untuk kita ketahui. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Berikut 10 fakta menarik mengenai Yudas Iskariot. Yang pertama, arti nama Yudas Iskariot. Namanya dalam bahasa Ibrani disebut Yehuda Iskariot. Dalam bahasa Yunani disebut Iodas, anak Simon Iskariot, Yohanes 6 ayat 71. Nama Yudas sendiri memiliki 3 arti berbeda. Pertama, orang yang berasal dari daerah Keriot. Kedua, orang Sika atau pembawa belati yang merupakan sebuah sekte Yahudi yang fanatik. Dan yang terakhir, diambil dari bahasa Aram yaitu orang yang hidup berpura-pura atau pengkhianat. Yang kedua, asal Yudas Iskariot. Yudas Iskariot berasal dari Keriot, sebuah kota yang terletak di sebelah selatan Yudea. Yudas menjadi satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea. Yang ketiga, Yudas merupakan salah satu dari murid utama Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus terbagi dalam beberapa kelompok, seperti kumpulan 120 murid, Kisah 1 ayat 15, 70 murid, Lukas 10 ayat 1, dan 12 murid utama, Lukas 6 ayat 13, yang merupakan para rasul. Yudas menjadi salah satu dari 12 murid utama tersebut. Ia mempunyai hak yang luar biasa sebagai murid atau rasul Tuhan, sehingga Yudas mendapatkan pengajaran-pengajaran yang penting dan luar biasa langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Yang keempat, selama 3 tahun lebih hidup bersama Tuhan Yesus. Yudas melakukan pelayanan dan hidup bersama dengan Yesus selama 3 tahun lebih. Itu berarti Yudas mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung mukjizat yang Yesus kerjakan. Yudas melihat langsung kuasa Allah yang terjadi di dalam pelayanan Yesus, dan Yudas melihat langsung nubuat-nubuat Yesus yang tergenapi. Yang kelima, murid yang dipercayakan sebagai bendahara. Selain menjadi bagian dari 12 rasul atau murid Yesus, Yudas juga dipercayakan tugas pelayanan yang sangat strategis dengan menjadi bendahara. Yohanes 13 ayat 29. Namun, lagi-lagi Alkitab mencatat, justru Yudas jatuh gara-gara hatinya terikat pada Mamon. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 6. Yang keenam, sosok Yudas Iskariot bukan penulis kitab surat Yudas dalam Perjanjian Baru. Banyak murid Yesus yang akhirnya menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Baru.
Namun, Jesiers harus ingat, Yudas Iskariot berbeda dengan Yudas yang menulis kitab surat Yudas. Penulis surat Yudas ialah Yudas saudara Yakobus. Yang ketujuh, ciuman Yudas. Yudas Iskariot mengidentifikasikan Yesus yang ingin ditangkap oleh para prajurit dengan cara menciumnya. Matius 26 ayat 48-49. Kejadian itu dikenal sebagai ciuman Yudas yang terjadi di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir. Ciuman Yudas sampai saat ini menjadi simbol pengkhianatan, bahkan banyak seniman menyematkan hal ini dalam lagu dan film mereka. Yang kedelapan, menjual Yesus seharga 30 keping perak. 30 keping perak adalah bayaran yang diterima oleh Yudas Iskariot ketika ia mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 15. Uang itu ia peroleh dari imam-imam kepala yang membenci Yesus. Setelah Yudas menjual Yesus, ia menyesal dan mengembalikan uang tersebut kepada para imam kepala. Selanjutnya, imam kepala menggunakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah yang kemudian disebut tanah darah. Kisah Para Rasul 27 ayat 7-8. Yang kesembilan, tokoh yang kontroversial. Sepanjang sejarah gereja, Yudas Iskariot telah menjadi tokoh kontroversial. Sebagian orang menganggap Yudas Iskariot sebagai pengkhianat karena telah menjual Yesus, sebagian lagi menganggapnya pahlawan karena pengkhianatan yang dilakukannya telah membuat Yesus mati di kayu salib, yang kita tahu peristiwa tersebut mendatangkan penebusan bagi manusia. Yang ke-10, kematian tragis Yudas Iskariot. Cerita mengenai kematian Yudas Iskariot sangatlah mengerikan. Setelah Yudas menjual Yesus, ia sangat menyesali perbuatannya, namun tidak bertobat. Yudas melampiaskan penyesalannya dengan cara gantung diri. Matius 27 ayat 5. Setelah itu, tubuhnya terlepas dari tiang gantungan dan jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sampai isi perutnya tertumpah keluar. Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19. Nah, itulah fakta-fakta menarik lainnya dari Yudas Iskariot. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, apalagi di komen, karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di share dan subscribe, aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless! Dari kesimpulan yang kita tahu di dalam pelajaran kita hari ini, setelah kita menyaksikan video tadi, yang pertama, Yudas adalah murid yang sangat rugi. Kenapa dia menjadi sangat rugi? Yang pertama, Tuhan Yesus memilih dia menjadi murid. Dia bertugas sebagai bendahara. Tapi sayang, dia sangat mencintai uang. Sehingga di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yudas suka mengambil atau mencuri uang kas. Yang harusnya menjadi tanggung jawabnya, dia suka mencurinya. Itu yang disebut sangat mencintai uang. Dia mencuri untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal yang kedua, kemudian Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus seharga berapa? 30 keping uang perak. Dan kemudian ketika di Taman Getsemani, di subuh hari, Yudas datang bersama dengan pasukan dan mereka menangkap Tuhan Yesus dengan ditandai Yudas mencium Tuhan Yesus terlebih dahulu. Baru kemudian para tentara tersebut menangkap Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, Yudas mati sia-sia. Kenapa mati sia-sia? Yang pertama, dia menyesal telah dengan mengembalikan uang yang diterimanya. Dia kembalikan uang yang menjadi bayaran untuk menangkap Tuhan Yesus kepada para imam. Tetapi para imam mengatakan, itu urusanmu. Kemudian dia bunuh diri dan jatuh hingga perutnya pecah. Dia tidak masuk surga. Berarti hidupnya sangat sia-sia. Karena sebenarnya Yudas Iskariot dipilih oleh Tuhan Yesus, seharusnya dia bisa selamat. Sama dengan Petrus. Simon Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi Simon Petrus dapat
menjadi murid Tuhan Yesus kembali ketika dia menyesali dan mau mengakui penyesalannya itu di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik, kita tidak boleh menjadi seperti Yudas, mengkhianati orang terdekat kita demi kepentingan diri sendiri. Kita harus setia kepada teman-teman kita. Kalau dia salah jalan, kita harus mengingatkannya dan berusaha untuk membuat dia tidak terperangkap dalam dosa. Kenapa? Supaya kita pun dapat ditolong oleh teman-teman kita. Hal yang kedua adalah cara untuk tidak rugi di dalam kehidupan kita. Yang pertama caranya sesuai di dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dengan demikian kita menaati firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, seluruh kehidupan kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita tidak membiarkan si iblis menguasai alam pikiran kita atau hati kita. Hal yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sahabat-sahabat kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita seperti diri kita sendiri. Contohnya, adik-adik mau dikhianati oleh teman? Tidak ya? Atau adik-adik mau mengkhianati orang tua dengan tidak mendengarkan perintahnya? Tidak tentunya. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi mereka, kita juga mengasihi mereka dengan segenap hati kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mendengarkan orang tua berbicara, kita mengikuti kehendak orang tua, kita menyayangi teman seperti kita mau mengasihi diri kita sendiri. Nah, kenapa? Dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi teman, maka hidup kita tidak akan merugi. Kita akan menjaga jalan kita tetap pada jalan kebenaran dan kasih. Karena Allah itu adalah kasih, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus mengasihi. Itu pelajaran yang dapat kita terima dari pembacaan kita pada hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, ampunkanlah kami karena dosa-dosa kami. Seringkali kami berlaku seperti Yudas Iskariot. Kami seringkali tidak mau mendengar-Mu dengan tidak menghormati orang tua, guru, dan pengasuh kami. Kami seringkali tidak juga mengasihi saudara dan teman. Terlebih kami suka berbicara kasar, berkelahi, dan mengejek. Ampunilah kami, Bapa. Beri kepada kami Roh Kudus-Mu untuk mengatur sikap hidup kami agar dapat mengasihi Tuhan dan sesama kami. Karena dengan demikian kami mengasihi diri sendiri. Kami memohon kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu. Amin. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama dengan sukacita janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.
Janji Tuhan manis untuk kita. Dia selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Baiklah kita memperhatikan tingkah laku kita di tengah kehidupan kita untuk menjadi kesaksian bahwa kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Juga mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam kuasa keselamatan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai ketemu lagi.